Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Ini kita masuk dalam pembelajaran tema 3, subtema 4. Selamat belajar! Nah, pernahkah kalian mendengar tentang pemanasan global atau global warming? Ya, global warming adalah perubahan pada bumi berupa meningkatnya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar gunung es atau bongkah-bongkahan es yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Coba kalian bayangkan seandainya suatu hari esnya ini semua akan mencair. Apa yang akan terjadi? Ya, bencana akibat pemanasan global diawali perubahan wujud es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair menyebabkan permukaan air laut bertambah naik. Mengapa demikian? Karena es ini mencair, kemudian airnya mengalir ke laut-laut. Jika lautnya sudah tidak dapat menampung, maka akan mengakibatkan pulau-pulau yang ada di dunia akan tenggelam. Mengerikan sekali ya anak-anak. Tahukah anak-anak, pemanasan global juga dapat mengubah iklim bumi. Perubahan iklim akan berdampak sering terjadinya badai dan bencana kekeringan akibat suhu yang sangat tinggi. Kekeringan akibat suhu tinggi juga dapat mengakibatkan kebakaran hutan. Coba lihat gambar di bawah ini. Kebakaran hutan disebabkan oleh cuaca yang sangat panas. Tahukah anak-anak, pemanasan global ini disebabkan oleh polusi udara yang tinggi. Polusi udara yang tinggi ini berasal dari asap-asap pabrik atau asap-asap kendaraan yang sering kita gunakan. Gas karbon dioksida menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Bencana yang sering timbul akibat pemanasan global ini adalah tumbuhan dan hewan akan mengalami kepunahan. Mengapa mereka mengalami kepunahan? Karena mereka sulit beradaptasi. Dan akhirnya manusia sendiri yang akan mengalami kekurangan bahan makanan. Pemanasan global ini sebenarnya dapat kita cegah, asal kita mau. Sekarang kita akan melihat cara mengatasi pemanasan global. 1. Kita mengadakan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Jadi diharapkan setiap rumah harus menanam satu atau beberapa tanaman untuk penghijauan. Kedua, menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi, bila TV, lampu tidak digunakan, sebaiknya kita matikan. Apalagi di siang hari, kita tidak perlu memakai lampu, maka harus segera dimatikan. Ketiga, mengurangi pencemaran udara. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita melakukan naik sepeda atau berjalan kaki bila tujuan yang kita capai tidak terlalu jauh. Setidak-tidaknya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi supaya asap kendaraan tidak mencemari lingkungan. Anak-anak,
Tadi mungkin kalian menemui kata-kata sulit dalam bacaan. Sekarang kita lihat yuk arti kata menurut Kamus Bahasa Indonesia. Global artinya adalah secara umum dan keseluruhan atau secara bulat, secara garis besar. Kutub. Kutub adalah ujung poros sumbu bumi. Dan terakhir, adaptasi. Artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak-anak, tahukah kalian bahwa seluruh dunia sedang berusaha untuk mengatasi pemanasan global ini? Untuk mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, maka setiap tahun kita mengadakan Jam Dunia. Nah, kegiatan Jam Dunia ini adalah untuk mengurangi kadar karbon dioksida. Caranya bagaimana? Dengan mematikan alat-alat listrik selama 1 jam pada malam hari dari pukul 20.30 sampai pukul 21.30. Tujuannya adalah untuk menghemat energi listrik. Nah, kegiatan ini atau Jam Dunia ini biasa diadakan pada bulan Maret setiap tahunnya. Nah, anak-anak, kalian tentu tidak mau kan bahwa dunia kita atau bumi tempat kita berpijak ini akan hancur, akan punah? Maka harus kita ingat tugas kita, yaitu menjaga kelestarian alam. Kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Kita juga harus merawat lingkungan ini dengan baik dengan cara menghemat penggunaan listrik dan juga kita harus menanam pohon kembali. Anak-anak, kalian bisa melihat halaman 115, kalian baca puisi tentang embun pagi. Sekarang kita mau lihat kosakatanya berdasarkan bacaan atau puisi embun pagi. Embun artinya titik-titik air yang jatuh dari udara, terutama terjadi pada malam hari. Bening, bersih, putih, tidak campur tanah. Berlian, intan yang diasah baik-baik hingga indah kemilau cahayanya. Berkilau, gemerlap atau berkilap. Mentari, matahari, menggapai, mengulurkan tangan hendak mencapai. Cita, rasa, atau perasaan. Tugas hari ini mengerjakan halaman 144 dan 152. Kerjakan di buku latihan ya, dan tulis yang rapi. Selamat belajar anak-anak. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya.